poinnya nggak ditaruh di belakang objeknya ya, karena nggak ngeliat apa-apa gitu. Jadi mungkin di samping lebih baik. Di samping biar bisa lihat otot di bagian tangan kanan dan kiri, lebih baik taruh di situ. Kemudian kita ke sebelahnya. Ini juga peletakan standpointnya terlalu dekat ya Ibu Suzy, jadi mungkin agak dijauhkan sedikit depan dan belakangnya. Ini juga nih tumpang tindih ya, karena jaraknya dekat pop-up info dengan videonya. Jadi kayak ada potong sedikit. Apalagi ada tulisannya juga di atasnya. Oke, ini kita lihat videonya seperti apa. Sudah. Oke, video sudah mendukung dengan objek yang diberikan. Kemudian ada lagi video ada di sini juga. Enggak, kayaknya itunya bisa kan dibikin warna apa sih namanya? Iya, kita lihat. Ya, terserah. Oke, di sini annotation-nya masih, pop-up infonya masih kosong dan tidak ada suara juga. Jadi mungkin ini bisa diberikan instruksi ataupun pengarahan terkait dengan apa yang harus dipelajari gitu loh. Di video ini apa temanya gitu. Videonya kayak gini, adanya. Kita lihat. Oh, ini tujuan pembelajarannya ya. Berarti ini ditaruh di awal banget nih. Itu. Sekarang kita lihat, ini juga belum ada pertanyaan ya untuk Ibu Suzy. Bisa ditambahkan pertanyaan atau kuis yang nantinya akan bisa dijawab oleh siswa. Jadi siswa kita bisa melihat nih kadar siswa apakah sudah mampu untuk melihat topik ini gitu loh, sudah mampu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada, dan kita bisa lihat nih skornya gitu loh. Lanjut ke galeri yang lain. Begitu untuk Ibu Suzy. Oh iya, Ibu Suzy ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Iya, jadi itu Bu Suzy, kalau misalnya pembuatannya tuh kontennya sebenarnya udah bagus nih. Scene yang pertama kan di awal udah ada kontekstualnya, ada situasionalnya juga. Jadi untuk siswa oh iya nih udah ada ininya dulu namanya ya warmingnya dulu gitu loh. Terus baru kita masuk ke inti pembelajarannya, yaitu tentang sistem gerak ya Ibu ya. Nah itu juga udah bagus, tapi mungkin untuk peletakan pop-up infonya misalnya tadi ada tujuan pembelajaran dan lain sebagainya itu bisa ditaruh di awal. Jadi ketika player lihat ya udah itu dulu gitu loh. Jadi baru kita bisa klasifikasikan sistem geraknya, misalnya dari tulang geraknya apa aja gitu kan tadi, terus otot-otot dan lain sebagainya. Jadi kita bisa masuk ke ranah situ setelah kita melihat tujuan pembelajarannya ini apa. Terus juga yang kurang tadi dari segi kuis ya Ibu Suzy, tinggal ditambahkan aja gitu. Oke, sama-sama Ibu Suzy. Gitu. Jadi setelah ini Ibu Suzy bisa langsung berikan kode classroom-nya kepada semua yang ada di kelas Ibu gitu loh. Jadi misalnya nih Ibu Suzy ada megang berapa kelas Bu? 6 kelas ya Bu ya. Total siswanya dalam 6 kelas itu kira-kira berapa Bu? 130-an. 130-an ya. Oke, berarti bisa nih dibuat misalnya dalam seminggu ada berapa hari, misalnya siswa kelas A dan kelas B gitu. Kelas 1 dan kelas A dan B bisa duluan nih di hari Senin misalnya. Kemudian kelas C dan D bisa di hari Selasa. Kayak gitu sih Bu, kalau mau dibuatin classroom-nya. Jadi per kelas aja, biar kita bisa kontrol juga nih di kelas A siapa aja yang udah akses kuisnya, siapa aja yang udah akses konten yang Ibu buat gitu. Iya. Gitu Bu.
Jadi tetap dibuatnya per kelas aja, cuma mungkin inisiasinya bisa lebih kayak berapa hari, misalnya di hari Senin dan Selasa untuk kelas apa aja, atau misalnya di Rabu dan Kamis, atau mungkin di satu hari aja itu ada di itu untuk diakses untuk 2 kelas gitu sih Bu. Kalau tips dari Tika. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama, kita lanjut ke Bapak Imanudin. Kita join kelasnya. Bapak Imanudin, kalau memang ada, tolong dibantu di chat. Nggak ada. Iya. Ini Tika close dulu deh. Nah, hari ini mainnya di viewer. Oke, 900 481. Sip. 900 481. Bapak Imanudin. Imanudin. Di mana ya? Kelasnya namanya apa nih? Penugasan 1. Kita coba. Lagi Imanudin. Nah, ini dia, kelas bahasa Indonesia. Masuk. Kita sambil tunggu memahami prosedur ya, teks prosedur. Oke. Oke, kita tunggu sambil loading. Oke. Nah, baru 16% nih di sini. Bapak Imanudin ada di room? Di rumah ada Mbak, cuma belum komentar nih. Oh gitu, nggak apa-apa, dibukakan aja berarti ininya, audionya. Oke. Widih, keren nih, luarnya kayak ini ya, lagi di luar angkasa. Jadi kayak wallpaper juga sih ini. Oke, kita lihat. Nah, ini kayaknya mungkin di awal pop-up infonya kayaknya ukurannya gede ya nih, skalanya. Skalanya mungkin di bagian Y atau Z dia diperbesar sedikit. Ini lebih baik sih mendingan skalanya 1 aja, karena memang udah dari kita standarnya 1x1 aja, 1x1x1 gitu untuk dari skala X, Y, Z. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini mungkin selama datangnya udah oke sih, maksudnya ya oke ini di perpustakaan gitu, tapi mungkin bisa ditambahkan kayak info harus ngapain nih di sini gitu loh. Kita berikan dulu topik di awal. Kita mau belajar apa, kita mau cari apa aja di dalamnya, mau explore apa aja gitu di dalamnya. Itu bisa dengan suara nih, bisa dengan teks juga. Nah, ini juga nih videonya terlalu lebar ya. Mungkin ukurannya 1 aja dan pop-up info dan standpoint-nya diperdekat ke arah si videonya ini. Oke, ini video materinya sudah mendukung pembuatan teks. Sekarang kita coba lihat yang lain.
poinnya kan di awal itu ada di sini ya, dari sini berarti pop-up infonya itu diletakkan di sebelah kiri, karena kan pasti pop-up info yang mana duluan itu yang terlihat sama siswa, pasti yang dilihat itu yang terdekatnya gitu loh. Kita sebagai siswa, kita beranggapan kita juga sebagai siswa gitu, jadi kita bisa lihat nih journey-nya kayak gimana, atau pengalamannya ketika melihat VR itu kayak gimana. Nah, kalau kayak gini kan videonya dulu tadi yang Tika lihat gitu loh. Harusnya jadi pop-up infonya ada di sebelah kiri, videonya ada di sebelah kanan, lebih jelas kayak gitu sih. Kita lihat lagi yang lain. Oke, berarti kita ambil kuis dulu. Dasar kuis. Ini jika next aja ya. Oke, ini ada beberapa kuis, kita coba cek. Mungkin ada yang Tika pengen komen di sini, yaitu tentang durasi kuisnya nih, kelamaan ya. Ini sampai berapa, 21.000 menit. Itu sangat panjang, maksudnya terlalu panjang. Jadi dibuat aja misalnya berapa menit itu, misalnya 10 menit kah, atau 5 menit kah, 15 menit kah gitu. Ini sampai ini harian ini pasti. Gitu Pak Imanuddin. Kita lihat next. Oke, ada 2, 3, 4, 5. Ada 6 pertanyaan. Itu sangat bagus. Sudah ada multiple answer dan juga multiple choice ya. Kita lihat saja. Oke, nilainya 0 ya, soalnya nggak dijawab sama sekali. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pelajaran apa nih? Oke, kemudian kita ke portal. Oke, kemudian kita lihat Bapak Imanuddin sudah bisa ini open voice. Suaranya katanya earphone-nya rusak, jadi tidak bisa berbicara. Oke. Viral nanti di luar ya. Oke. Kita lihat ya. Masih loading. Tadi instruksinya udah bagus sih untuk misalnya kita lanjut ke topik selanjutnya gitu. Itu udah bagus, dan juga ada instruksi juga untuk mengejar kuis juga udah bagus. Tapi mungkin dari segi UX-nya ya masih sedikit diperbaiki karena masih terlalu berdekatan nih antara pop-up info dan pop-up info dan juga video. Dan juga tadi peletakan pop-up info dan videonya bisa digeserkan sedikit nih pop-up infonya. Gitu. Oke, sekarang lanjut. Ini procedural text ya.
Nama datang, terima 1 tiket. Oke, cari teman. Siap. Cariin. Oke, ini juga udah bagus. Di awalnya sudah ada engagement-nya. Oke, duduk depan kelas. Kita duduk depan kelas berarti kita langsung ke depan sini ya. Kita cari teman. Nah, ini mungkin temannya. Ya. Saksikan bersama. Mungkin dekat sini. Nonton film dulu. Film apa ya? Oke, ini video siswa ya. Oke, keren. Oke, keren. Terus kita lihat ke mana lagi sekarang? Kemudian di sini kita lihat gimana mengenai cara membuat teh. Oke. Terus kita lihat lagi langkah membuat prosedur. Oke. Oke. Apakah di sini ada kuis juga? Oke sih, karena tugas terakhir ini ya menguasai kalian membuat teks prosedur. Oke, ini udah bagus banget. Scene keduanya nggak ada komen sih dari Tika karena dari awal juga udah mengerti nih langkahnya mau kemana gitu. Nah itulah kalau misalnya kita bikin instruksi yang jelas kita adalah akan disampaikan gitu. Kalau misalnya kita bikin kontennya A, B, C, yaudah siswa juga akan ngikutin alurnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Kalau misalnya nggak ada instruksinya, siswa pasti bingung mau lihat kemana dulu nih, kanan apa kiri, gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya di kanan dulu, tapi si siswanya malah ngeliat ke kiri, gitu kan. Jadi itu kalau misalnya nggak ada instruksi di awal, kita bakal bingung untuk mengarahkan siswanya bagaimana. Karena kan kita nggak bisa satu-satu nih cek ke muridnya gitu kan. Mereka lihat yang mana aja gitu kan. Nah, di situ yang bisa kita pantau di situ adalah dari segi instruksi aja gitu. Jadi siswa secara mandiri mereka dapat mengikuti instruksi yang sudah kita berikan di dalam VR. Oke, terima kasih untuk Pak Imanudin. Mungkin komennya di sini yang pertama aja, sini yang kedua udah oke banget. Nggak ada masalah dari sini yang kedua. Udah bisa diuji cobakan juga kepada siswa. Jadi gitu, komen dari Ika. Mungkin bisa di kolom chat juga kalau mau menyampaikan sesuatu untuk Pak Imanudin. Nggak ada ya tapi di ininya kolom chat. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke tugas yang selanjutnya dari Bapak Rudi Anwar. Oke. Bapak Rudi Anwar. Oke. Kita lihat nomornya 430. Satu tujuh lima. IPA kelas. IPA kelas. Ya elah. Ini laptop mau rada-rada nih. Aneh ya. Iya. Chargerannya nggak bagus. IPA kelas. Cari. Oh ini dia. Oke.
surya. Sip, kita sambil tunggu loadingnya. Ini berlangganan Ini ada tulisan warningnya karena ini pakai sebenarnya cuma pakai tethering aja, terus ini harus screencast juga dan harus akses data Milelab juga, jadi lumayan consuming internet banget Jadi karena harus di screencast Bapak dan Ibu semua, plus streaming juga kan ini dari video conference, jadi lumayan, tapi alhamdulillah masih bisa keep up. ya tinggal makan. Gitu. Bisa kamu makan apa? Oke, kita lihat dulu di awal. Sip, lihat sebelah kiri. Oke, lihat sebelah kiri. Hari ini kita akan mempelajari tata surya sebelum menuju lab. Perhatikan papan tulis di depan. Oke, kita lihat papan tulis. Ini keren banget sih. Sip. Tapi lebih keren lagi kalau pakai suara. Jadi Bapak dan Ibu suaranya tetap kedengeran nih. Pakai audio recording. Tapi it's okay sih, kayak gitu juga nggak apa-apa. Sekarang kita keluar. Kita lihat luar. Oke. Keren ya, ada masjidnya juga. Lihat sebelah kiri untuk mengunjungi matahari. Oke. Wow, gede banget. Sekarang kita lihat. Merah. Wow, keren. Nah, ini mungkin dari segi komennya sedikit dari segi UI-nya ya. Ini ada lantai yang overlap. Overlap di sini artinya tumpang tindih antara lantai satu dengan lantai yang lainnya. Jadi kayak ada gimana ya? Ada sedikit gerak-geraknya gitu loh. Kurang kelihatan sih kalau misalnya di layar sini, karena memang kan di streaming, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di sebelah sini itu di sini itu kelihatan tuh langsung kayak gerak-gerak gitu loh, dan itu geraknya cepat, itu sedikit mengganggu di mata kita, di pengalaman kita melihat VR. Jadi mungkin agak bisa digeser sedikit atau mungkin dikecilkan ukuran lantainya, jadi biar pas gitu, nggak tumpang tindih. Oke, kita lanjut lihat pop-up infonya. Oke, sip. Ada info, ada video juga. Kita lihat videonya. Tentang matahari ya. Karena matahari. Kemudian kita lihat selanjutnya yaitu selanjutnya Merkurius. Kita klik ini Venus, ini Mars. Mungkin ini kan Merkuriusnya di sebelah ujung ya, belakang. Mungkin bisa dibikin nih kita agak mengarah ke yang belakang situ, biar nggak terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa sih, kayak gini juga. Cuma dari segi UI kita bisa lebih nyaman lagi melihatnya, agak didekatkan aja ke Merkuriusnya. Ini juga ada video terkait dengan hari di bumi. Masih pelan-pelan. Oke.
Itu ada video yang kita lihat. Nah ini juga nih lantainya ya. Berarti untuk catatan di sini adalah lantainya yang masih overlap nih. Karena kelihatannya kalau di viewer itu apa ya, lantainya tuh kayak gerak-geraknya cepet banget gitu loh. Nah jadi itu sangat sangat mengganggu ketika kita melihat di VR sih. Mungkin lantainya diperbaiki, peletakannya. Kalau dari segi informasi dan juga peletakan objek seperti tata surya dan lain sebagainya udah bagus, cuma lantainya mungkin yang masih sedikit diperbaiki. Sekarang kita lihat ke kuis. Kita lihat sampai akhirnya dulu deh. Penasaran. Ini ada ini bumi, kemudian lihat lagi ujung. Kita lihat ujungnya bakal jadi apa? Sampai siapa? Pak Rudi Anwar ada di sini? Oh iya ada. Ada ya Pak ya? Ada. Halo Pak Rudi. Pak Rudi. Halo. 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 Iya, halo Pak Rudi. Ini kontennya udah bagus banget nih Pak. Ya. Mungkin yang bisa Tika komen di sini adalah terkait peletakan lantai sih. Halo Pak Rudi. Sepertinya terputus ya. Putus. Iya, bagus sekali yang kita lihat tuh. Jadi diakses sih classroomnya ya itu ada ininya juga, lantainya tuh ada sedikit pergerakan karena tidak apa ya namanya, ada overlap sih di situ gitu loh. Ada tumpang tindih. Nah, tindak Saturnus. Oke. Jadi ini kayak mengitari SMP-nya ya ceritanya. Terus di SMP-nya ada tata suryanya. Ini keren sih. Ini Uranus. Siapa yang lihat nih terakhirnya kayak gimana endingnya? Oke. Lihat lagi. Ini terakhir deh. Oke, berarti sekarang tinggal ke kuis. Planet yang terdekat dengan matahari. Ini tika next aja ya. Kita lihat ada 2 soal. Untuk pengerjaan soalnya menurut Tika masih lumayan lama ya, karena 1 jam gitu di dalam VR juga pasti lama-kelamaan pusing. Jadi kita bikin yang ringkas aja gitu. Misalnya sekitar berapa, paling lama 20 menit lah dalam mengerjakan kuis. Juaranya berapa kali? Satu. Dan mungkin bisa Tika kasih tips juga. Ini kan soalnya itu kan menyangkut dengan planet-planet yang tadi sudah diajarkan ya, sudah dibahas sebelumnya. Jadi setiap kali planet kan ada pop-up infonya ya, Pak Rudi. Nah di situ mungkin setiap pop-up info di situ bisa tuh ditambah add quiz. Jadi ketika kita ngelihat kuisnya, kita bisa menuju ke planet tersebut juga gitu. Jadi biar bisa recall
recall informasi yang mungkin tadi sudah dibaca oleh si siswanya gitu. Jadi biar bisa recall itu ditaruhnya diletakkannya kayak gitu. Ya next. Oke, thank you banget Pak Rudi. Bagus banget nih kontennya, udah tinggal dirapikan sedikit dari segi apa namanya UI-nya terkait dengan peletakan lantai ya Pak Rudi. Sisanya udah bagus banget, bisa langsung diuji cobakan kepada siswa kelas Bapak Rudi. Itu bisa misalnya Bapak Rudi ada berapa kelas Pak? Rudinya hilang saya. Bapak Rudinya ini ya terganggu jaringan sepertinya. Mungkin kayak gitu, misalnya ada berapa kelas, ada 3 kelas, berarti dibuatkan satu kelas per kelas masing-masing, misalnya kelas A, kelas B, kelas C, kemudian kita bisa lihat tuh siswanya di situ sudah mahir apa belum ketika kita melihat ketika si muridnya tersebut memakai Milelab gitu, dibandingkan dengan misalnya kan kita biasanya kalau ngajar selama WFH ini kita pakai Google Classroom ya, jadi materi diletakkan di Google Classroom, siswa silakan mengakses gitu kan. Nah di situ juga kita berikan assignment ya, lalu penilaiannya ya berdasarkan dengan jawaban yang diberikan si muridnya gitu kan, siswanya itu sendiri. Nah kalau misalnya dari segi Milelab ini kan udah ada nih langsung materi di dalamnya, mereka juga bisa menyaksikan secara virtual kayak gimana, dan sehingga mereka ketika menjawab kuis juga langsung ada jawabannya juga di situ. Tepatnya lebih ke ini sih, si siswa langsung tahu nilainya berapa gitu loh. Jadi kitanya juga nggak repot-repot untuk meriksa lagi jawabannya, langsung udah ada secara sistem gitu. Oke, begitu untuk Pak Rudi. Sekarang kita cek ke selanjutnya. Ibu Cindy. Ya, Ibu Cindy apakah ada di room? Pak Zainal? Ibu Cindy. Nggak ada. Ada. Udah ada. Pakai SMA Negeri 8 ya. Nggak pakai nama tapi pakai nama sekolah. Iya, nggak masalah. Boleh nih Ibu Sindikia, boleh dipasangkan audionya. Udah. Oke. Silakan Ibu. Halo Ibu Cindy. Nah Ibu Cindy, ini kita review ya Bu ya, untuk tugas ini. Kita buka share screen. 71, oh salah, 155. Tiga. TIK kelas 10 ya Bu ya? Kita masuk TIK kelas 10. Waduh, udah merah. Oke. Dan 700. temukan